dalamnya juga kotong omong soal bagaimana kehidupan orang percaya harus terus hidup di dalam pengakuan dan juga di dalam takut akan Tuhan. Pada siang hari ini tentunya kita kembali dalam perkunjungan awal tahun. Dan kita boleh lihat firman Tuhan Ibrani pasal 10 ayat yang ke-19 hingga ayat yang ke-29. Ada tiga bagian dari bagian firman Tuhan ini yang menjadi perenungan bagi kita. Ayat 23 hingga ayat yang ke-25, marilah kita berpegang teguh pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab ia menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti yang dibiasakan beberapa orang, tetapi marilah kita saling mengasihi. Dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Bapak saudara, tanpa kita sadari bahwa keadaan kondisi dunia membawa kita dalam penggenapan firman Tuhan. Bahwa tanpa kita sadari, dunia melaju dan bergerak terlalu cepat. Perkembangan zaman dan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi juga kemudian membawa kita untuk hanyut. Sekarang kau mau bikin apa-apa, segala sesuatu serba berteknologi. Dan tentunya bahwa karena kecanggihan ilmu pengetahuan teknologi ini, kemudian ada begitu banyak orang yang sudah tidak lagi bergantung kepada kemahakuasaan Tuhan. Bagi kebanyakan orang bahwa hidup karena teknologi. Orang-orang di negara besar, negara-negara maju, mau makan saja tinggal tendas tombol, makanan datang. Permisi mau pergi kamar kecil, kita masih pakai tangan. Orang di sana tinggal tendes tombol, air mengalir, kemudian ada tangan yang sapu-sapu begini, selesai kok keluar. Tapi itu juga sulap memang. Kemudian yang berikut lagi Bapak Mama, untuk belajar saja sekarang, orang di negara-negara besar sudah pakai guru lain ke Pak Beni begini. Tinggal buka saja di ini media, kemudian orang bisa belajar. Segala sesuatu serba canggih. Karena itu kebutuhan orang juga akan Tuhan. Mereka merasa bahwa toh tanpa Tuhan juga kotong bisa buat segala sesuatu. Orang tentunya kembali melihat bahwa hidup dalam pengajaran itu hanya membuang-buang waktu. Hidup dalam persekutuan beriman seperti ini hanya membuang-buang waktu. Apalagi ketika kita diperhadapkan dengan kotong pun kondisi yang kemarin saja baru hujan. Orang bilang kotong mau pergi ibadat. Kemarin baru hujan. Ini hari lebih kotong semua pergi kebun. Urus kotong pun kebun. Karena hujan baru kemarin tuh. Jagung baru nikmati di pun air. Baru segar. Daun yang kemarin sama ke daun bawang. Kemudian sudah mekar kembali. Karena itu orang mempertimbangkan yang mendatangkan keuntungan. Dan juga yang merugikan dirinya. Sehingga kemudian orang mengambil keputusan. Daripada pergi ibadat. Lebih baik kotong pergi cari yang memberi keuntungan. Bapak saudara orang beriman. Ini firman Tuhan tentunya ditulis dan dikirimkan kepada 12 suku di perantauan. Dan kemudian mengajak kembali untuk kemudian 12 suku yang ada di perantauan ini kembali berpegang teguh kepada pengakuan tentang pengharapan. Dan pengharapan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Kenapa sehingga pengharapan itu ada di dalam Yesus Kristus? Ini firman Tuhan dia mengawali dengan mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah batu penjuru. Karena itu tentunya kita perlu untuk berpegang di mana? Berpegang kepada Yesus Kristus yang adalah batu penjuru. Yang memberikan pengharapan tetapi juga yang memberikan janji setianya bagi setiap orang percaya. Dia pun janji setia itu hanya bagi orang yang percaya. Janji setia itu hanya kepada orang-orang yang melakukan kasih setia dan kehendak. Dia pun janji pengharapan, janji setia itu hanya kepada orang-orang yang takut akan dia. Karena itu Bapak saudara orang beriman, dalam bagian firman Tuhan ini tentunya penulis surat Ibrani ini mengajak. Mari kotong saling memperhatikan, saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Artinya bakal kotong omong soal iman, jangan ada orang yang berpikir tentang depung iman. Tetapi juga berpikir tentang jemaat-jemaat. Tadi Bapak Ternai bilang, menggembalakan manusia ini kepala sakit. Tetapi ini firman bilang apa? Mari saling memperhatikan dan saling mengajak. Saling mendorong dalam pekerjaan baik. Tentunya bahwa benar kotong kepala sakit. Karena menggembalakan manusia bukan sama kayak menggembalakan domba. Menggembalakan manusia, tadi Pak Beni bilang apa? Darah dan daging.
roh dan daging. Jadi kalau yang ada dalam persekutuan begini, ini ada roh. Tetapi kenapa sehingga ada begitu banyak yang sudah hadir? Dia lebih mengikuti keinginan daging. Daging itu yang kalau pesta panggil, nah, biar orang sudah undang juga, tetap dia jadi rombongan pesta. Nah, kalau pesta itu satu keluarga bisa gantung periuk, kunci pintu, jalan. Dia sudah ingat di pun jagung kok, di pun kebun kok. Tapi kalau ibadah begini dong harus pikir-pikir. Pagi-pagi pilih hari berarti rumput belum habis. Ini jagung dong. Mandi si terus. Karena itu Bapak saudara orang beriman. Penulis surat Ibrani ini mengatakan jangan menunjukkan diri dari pertemuan ibadah kita. Jangan. Yesus bilang begini Bapak Mama. Tuhan, kalau bangsa ini tidak beribadah kepada aku dan keluargaku, akan tetap beribadah. Kata jangan ini berarti bahwa jangan sampai kita lebih untuk kemudian melakukan dan kemudian lebih untuk mengiyakan hal-hal lain selain ibadah. Yang lain kita iya, mau kalau ibadah biar coba sama kayak kemarin kok donatur gereja dan Bapak kasih datang kok semua penuh di sana baik. Beta pulang ini beta bersaksi Pak Beni, semua yang menerima gereja dari Pak Victor di Oenoni itu orang penuh di itu kintal halaman. Kita duduk bersesak mau bawa foto saja juga tong setengah mati. Tetapi ini butuh kerja keras Bapak Tuhan. Butuh pergumulan yang kuat dan hebat. Butuh doa. Terkadang kau sampai pada titik persetan kalau sama datang kok bukan beta yang sebentar tangguh kok, bukan beta yang tidak bosan dengan Tuhan. Kita sampai pada titik itu. Tetapi ini firman Tuhan dia bilang bahwa supaya di sana kita saling memperhatikan, mendorong dan saling menguatkan dalam pekerjaan baik. Bapak saudara orang beriman yang sangat diberkati Tuhan. Kita ada di pertunjukan awal tahun. Saya mengawali di rayon 1 hari ini. Tentunya bahwa walaupun jemaat sudah ada, tapi kalau masih ada 2-3 orang berkumpul, firman Tuhan bilang bahwa di situ aku ada. Selagi masih ada iman di sini, selagi masih ada persekutuan beberapa orang, maka Tuhan akan melihat ketemu. Dia akan mendatangkan jemaat-jemaat dengan kerinduan untuk juga dipuaskan dengan kehidupan rohani firman Tuhan sebagaimana hari ini. Karena itu tentunya bahwa pelayanan kita bukan berakhir di tahun 2023. Kita sementara berjumpa dengan kaca pergumulan pelayanan kita. Kalau awal tahun sesuai begini, sampai nanti di tengah-tengah tahun karena. Tetapi ini merupakan perjuangan iman. Karena itu jangan goyah. Tetap beriman, tetap berpegang teguh kepada pengharapan. Karena dia menjanjikannya adalah setia. Kita berdoa. Di dalam